Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Al-Putri. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas aplikasi Microsoft Excel untuk memenuhi persyaratan kuliah dosen Muhammad Nuzli SPDI MPD. Baiklah, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Excel dengan mudah. Baiklah, di sini saya sudah membuat nilai rapor siswa. Kurang lebih begini contohnya. Nah, di sini terdapat ada beberapa rumus yang akan saya jelaskan untuk mempermudah mencari data yang akan kita hitung. Di sini ada rumus kon. Rumus kon pada Microsoft Excel yaitu fungsinya untuk mencari banyaknya jumlah data yang kita pilih berdasarkan angka. Jadi rumusnya sama dengan, langsung kita ketik kon. Nah, di sini terdapat 15. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini ada terdapat 15 sel angka. Dan yang selanjutnya, rumus kon E ini adalah fungsinya untuk menghitung sel yang terisi. Nah, misalnya kita akan menghitung sel nama ini, kita bisa menggunakan rumus konta. Caranya dengan sama dengan kita tulis kon E. Nah, kon E ini kita klik 2 kali. Enter. Nah, di sini ada 15 sel yang terisi. Coba kita kosongkan satu namanya di sini. Kita hapus, maka jumlah selnya menjadi 14. Di sini coba kita isi kembali. Lini. Nah, di sini selnya akan terisi menjadi 15. Selanjutnya rumus kontip. Rumus kontip ini kegunaannya untuk menghitung jumlah data berdasarkan kriteria. Misalnya, di suatu data ini kita mau mencari jumlah laki-laki. Di sini kita bisa memakai rumus kontip sama dengan kita ketik kontip. Misalnya kita mau memilih kriterianya laki-laki. Kita blok dulu. Titik koma, tanda petik, kita tulis laki-laki. Laki-laki. Tutup kurung, enter. Nah, di sini ada 8 orang berdasarkan rumusnya. Seterusnya ada rumus kontips. Yang ini pakai S, kontips. Kontips ini kegunaannya untuk menghitung banyaknya data dalam satu kriteria. Misalnya di sini kita akan menentukan nilai yang di atas 90 dengan jenis kelamin perempuan. Sama dengan kontips. Kita blok terlebih dahulu. Titik koma, tanda petik 90. Kita blok jenis kelaminnya dengan kriteria perempuan. Enter. Nah, di sini
Nilai perempuan yang di atas 90 adalah 2 orang. Kita lihat perempuan, kita cek ya. 1, 2. Ya. Selanjutnya, di sini saya sudah menuliskan rumus if. Rumus if ini fungsinya untuk mengevaluasi suatu kondisi dan mengembalikan satu dari 2. Nah, misalnya di sini ada kriteria lulus dan tidak lulus. Nah, teman-teman mau mengecek apakah Bobby ini nilainya lulus atau tidak, kita bisa pakai rumus if. Caranya kita bikin rumusnya sama dengan if terus kita blok nilai. Misalnya minimal nilainya adalah 60. Di sini kita bikin 60 titik koma lulus. Kita ketik lagi. Titik koma atau tidak lulus. Enter. Nah, ternyata si Bobby ini adalah lulus. Dan begitu juga seterusnya. Baik, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan daftar nilai. Jadi kita menghitung nilai ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, IPA-nya ini kita bisa menghitungnya dengan rumus sum. Rumus sum ini fungsinya untuk menjumlahkan nilai dalam menghitung total dan beberapa angka secara cepat. Nah, misalnya kita mau menghitung nilai ini secara cepat, kita bisa memakai rumus sum. Sama dengan sum kita blok nilainya bahasa Indonesia sampai IPA. Enter. Nah, di sini otomatis sini kita tinggal tarik saja. Nah, sudah otomatis. Dan jika kita ingin isi nilai rata-ratanya, kita bisa pakai rumus average. Rumus average ini fungsinya untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan angka. Nah, misalnya kita mau ngecek nilai rata-ratanya, kita bisa pakai rumus average. Kita ketik saja average. Kita blok nilainya bahasa Indonesia sampai IPA. Enter. Nah, 7,8. Seperti tadi, kita tinggal tarik saja untuk mengecek nilai. Nah, jika kita mau menghitung peringkatnya, kita bisa pakai rumus rank. Sini kita ketik rank. Rank kita tekan ini dulu, titik 2, baru kita blok. Nah, di sini otomatis peringkatnya di sini 1 sampai 10 seharusnya, tetapi di sini banyak nilai yang sama. Baik. Dan jika kita ingin mengecek nilai tertinggi dan terendah, kita bisa pakai rumus min dan max. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, kita mau mengecek nilai tertinggi yang ada di data tersebut, kita bisa gunakan rumus max. Kita tekan max. Kita blok.
Bentar. Nah, nilai tertinggi dalam pelajaran bahasa Indonesia ini adalah 90. Dan jika kita ingin mengecek nilai terendahnya, kita bisa pakai rumus min. Caranya kita ketik min. Kita blok, enter. Nah, nilai terendah dalam pelajaran bahasa Indonesia ini adalah 56. Ini saya akan membuat data berbentuk grafik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat datanya. Di sini saya sudah membuat data penjualan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat data grafik, data diagram lingkaran, dan grafik garis. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk membuatnya, kita blok dulu data yang akan kita buat dari bulan. Nah, kita pilih menu insert. Sini ada kolom. Teman-teman bisa memilih kolom grafik yang buat. Nah, seperti ini. Data grafik ini fungsinya untuk menyajikan data secara visual dan mudah dipahami. Nah, bisa mengatur posisi dan bisa juga mengatur besar dan kecilnya. Dan jika teman-teman ingin berbentuk lingkaran, di sini juga teman-teman bisa membuatnya. Kita blok dulu bulan. Diagram lingkaran atau V-chart ini digunakan untuk menampilkan persentase dari berbagai kategori dalam satu set data, dengan setiap bagian lingkaran mewakili persentase dari keseluruhannya. Kita blok dulu data penjualannya. Menu insert. Nah, di sini ada P. Kita klik. Sini teman-teman bisa memilihnya. Di sini ada chart layout untuk memformat dan menyesuaikan tampilan grafik yang telah dibuat. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya jadi lebih menarik sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Dan selanjutnya grafik garis seperti tadi. Kita blok, pilih insert, dan di sini ada grafik garis atau line. Nah, kita bisa memilih bentuknya juga seperti data-data sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat data grafik. Teman-teman bisa mengikuti cara yang sudah saya praktekkan tadi, dan ini sangat mudah untuk kita membuatnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel. Kita blok dulu. Di sini ada font size. Font size ini untuk mengatur ukuran huruf. Nah, ini kita bisa memilih huruf yang kita inginkan, dan sebelahnya ada font. Font ini untuk mengatur bentuk huruf. Nah, seperti ini. Selanjutnya, dan jika kita ingin membuat tabel di Microsoft Excel ini,
Caranya kita blok terlebih dahulu sel yang mau kita buat tabel. Kita pilih format sel. Di format sel ini ada border. Nah, kita tinggal membuat garisnya di sini, garis yang kita inginkan. Sini sudah menjadi tabel. Dan jika teman-teman ingin menghilangkan garis yang di luar tabel ini, caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal pindah ke menu View. Nah, di sini ada green line. Green line ini adalah garis-garis vertikal yang memisahkan sel-sel dalam lembaran kerja Excel. Nah, kita tinggal hilangkan dan otomatis garis-garisnya tadi sudah hilang. Dan jika kita ingin memunculkannya lagi, di sini ada heading. Heading ini untuk menghilangkan nomor-nomor yang ada di pinggir tabel ini. Dan lanjut, di sini ada menu Select Text Left. Ini fungsinya untuk mengatur posisi teks di dalam sel agar berada di tepi kiri. Blok dulu. Nah, sekarang teksnya sudah berada di tepi kiri. Dan selanjutnya ada menu center. Menu center ini adalah rata tengah. Menu ini untuk membuat teks berada di tengah-tengah kolom. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada Elect Text Right. Ini untuk membuat teks rata di kanan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu Fill Color. Menu Fill Color ini berfungsi untuk memberikan warna pada bagian dalam area suatu objek. Kita blok dulu. Dan jika kita ingin mempersingkat waktu, di sini ada cara yang lebih praktis untuk mengcopy warna teks ini. Di sini ada Format Painter. Fungsi Format Painter ini untuk mengatur ulang formatan secara manual. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tinggal dan otomatis teksnya sudah berwarna seperti ini.